Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada Procurement Channel bersama Agus Arif Rahman. Pada video kali ini, saya akan mengupdate ya karya terakhir terbaru saya dari video sebelumnya yang kita sebut sebagai formulir analisis pasar dan identifikasi prioritas produk dalam negeri dan tingkat komponen dalam negeri. Video ini merupakan update dari video sebelumnya yang setelah melalui proses berpikir dan mempraktikkan langsung ada satu perbaikan sedikit pada lampiran ketiganya. Kita langsung ke TKP. Bismillah, berikut. Pada halaman cover tetap sama, ya, halaman cover eh, tetap sama halaman covernya. Ya, ini adalah halaman muka formulir analisis pasar dan identifikasi prioritas PDN TKDN. Isinya tetap sama, terdiri dari identitas, PPK dan tahun anggaran, susunan tim perencanaan, kemudian adalah ketentuan identifikasi prioritas keberapa dari barang yang kita butuhkan. Kemudian lampiran satu juga masih tetap yang merupakan rangkuman identifikasi pengadaan. Tidak kita rubah di sini, ya, tidak dirubah di sini. Tetap dan ini ngeling langsung kepada lampiran duanya yang merupakan lampiran dua tetap merupakan identifikasi pemaketan pengadaan barang jasa yang merupakan rincian dari identifikasi pengadaan ya termasuk pemaketan-maketan dan termasuk komponen dan subkomponen sesuai amanah di Peraturan LKPP 11 tahun 2021 yang angkanya ngeling langsung ke lampiran satu ya seperti ini. Nah, yang ingin kita rubah di sini, update di sini adalah, tada, ini dia, lampiran 3. Kita rapikan lampiran 3, di mana lampiran 3 dari formulir analisis pasar dan identifikasi prioritas TKDN ini, lampiran 3 kita rapikan seperti ini. Lampiran 3 kita sebut sebagai analisis ketersediaan barang jasa, pelaku usaha, dan identifikasi prioritas PDN TKDN-nya. Ya, ada 4 bagian di sini. Dan ini kita analisis satu persatu per barang atau jasa yang kita butuhkan. Ini diambil dari mana? Diambil dari satu persatunya ini. Ya, Anda lihat ya, barang jasa yang dibutuhkan satu persatu. Kita ambil contoh paling atas di sini, yang subkomponen C di sini yang butuhkan adalah kendaraan dinas operasional roda 2, 125 cc. Kemudian berikutnya rehab rumah dinas, kemudian ada kursi meja rapat, kursi rapat. Ini satu persatu kita tuangkan ke dalam lampiran 3. Satu per barang atau per satu jasanya. Namanya juga analisis pasar. Sehingga ini juga akan diklaim sebagai angka kredit per barang yang kita analisis pasarnya. Kita analisis ketersediaan barang jasanya, ketersediaan pelaku usahanya, dan identifikasi prioritas PDN TKDN-nya. Kita ambil contoh satu barang yang dibutuhkan di sini yaitu kendaraan dinas. Kita ambil contoh taruh di sini, ya. Bagian yang A ini adalah identitas, ya. Kemudian barang bagian yang B ini adalah barang yang dibutuhkan apa, kemudian ini spek minimalnya berapa, spek minimalnya apa, kebutuhannya dituangkan di sini. Kemudian volume, lokasinya dikirim di mana dan spesifikasi kinerjanya seperti bagaimana on the road, garansi pabrikan, garansi purna jual dealer dan sebenarnya ini silahkan dituangkan berdasarkan analisis kebutuhan ya. Kemudian waktu dibutuhkannya kapan? Mau makainya ini kapan? Misalkan ini kan untuk tahun anggaran 2023. Pengennya dibutuhkan Februari itu sudah harus ada. Misalkan begitu, maka dituangkan. Nah, di sini bagian C-nya adalah kita identifikasi ketersediaan merek dan tipe berdasarkan prioritas PDN TKDN-nya. Kita lihat ya seperti cara yang disampaikan sudah dipaparkan pada eh, video sebelumnya. Bisa dilihat dari dua sisi dengan dua alternatif yaitu melihat dulu website tkdn.kemenperin atau melakukan observasi di katalog LKPP. Tidak kita ulangi lagi ya, karena ada dua cara. Sekali lagi melihat dulu barang-barang yang sudah memiliki nilai TKDN di tkdn.kemenperin atau melakukan observasi di katalog atau toko daring. Ya dua-duanya biasanya kalau barang-barang elektronik itu lebih enak dimulai dari Kemenperin dulu, baru ke katalog. Tapi itu tergantung ya, kondisi tergantung karakteristik barang. Oke, kita lihat. Seperti pada video sebelumnya, kita sampaikan di sini karena kebutuhannya adalah 125 cc. Saat ini di Kemenperin, di tkd.kemenperin,
Ya, motor minyak ya, yang dengan minyak bukan motor listrik ya, yang 125 cc itu baru Yamaha, Yamaha Mio M3 JW. Ini contohnya seperti itu. Nah, kita identifikasi di sini link linknya dan seterusnya. Kemudian setelah kita identifikasi merek-mereknya apa saja ya, kemudian suatu merek seperti ini Yamaha Mio M3 JW. Kemudian kita identifikasi ketersediaan pelaku usahanya. Yang jualan Yamaha Mio M3 JW ini di mana saja sih? Kita cari di observasi, di katalog, di toko daring, mana saja yang jualan Yamaha Mio M3 JW. Kemudian kalau diperlukan ya kita bisa mengidentifikasi yang pelaku usahanya yang sewilayah, yang dekat-dekat aja, yang sewilayah. Ya, nah, kita misalkan ini kita lihat dealer-dealer yang jualan Yamaha Mio M3 JW, taruh di sini. Ya, silakan ya pelaku usaha wilayah, nama pelaku usahanya, alamatnya, dan dia rantai pasoknya apa? Rantai pasoknya ya agen dealer, distributor atau pengecer atau apapun istilahnya di situ sesuai dengan karakteristik barangnya dan seterusnya seterusnya seperti itu. Kemudian ini adalah barang yang pertama, Yamaha kebetulan. Barang yang kedua misalkan kita cari lagi yang lain lagi misalnya ada lagi ya silahkan, tidak masalah ya dituangkan di ini dan seterusnya ya. Jadi ini adalah kotak bagian yang C ini adalah per barang dan ini ya kita sampaikan dan seterusnya per merek per barang ya. Ada 3 merek, 4 merek, merek dan tipe, 5 merek dan tipe terus diselanjutkan terus bagian yang C ini ya. Bagian C ini adalah kita identifikasi merek dan tipe yang tersedia sesuai kebutuhan. Kebutuhan. Nah, setelah kita melakukan analisis ketersediaan merek dan tipe dan ketersediaan pelaku usaha yang jualan itu, barulah kita mengambil kesimpulannya di sini keputusan prioritas mau satu, dua, tiga, atau empat. Satu, ya tersedia barang TKDN dan BMP minimal 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN 20%. Kalau nggak ada, nomor dua, misalnya tersedia barang PDN dengan TKDN di bawah 20%. Kalau nggak ada, nomor tiga, tersedia barang PDN yang tidak dimiliki informasi TKDN. Nomor empat, barang impor. Tidak ada masalah, ya. Yang penting adalah semuanya tertuang di sini. Satu, dua, tiga, atau empat. Ya, kemudian linknya dituangkan juga di sini. Link yang sudah diambil keputusan tadi, misalkan ini kan kita ambil link yang ini ya. Yang ini, sorry. Kita ambil yang link ini tinggal dipindahkan linknya ke sini. Ya, ini link katalog. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini adalah diisi bila Anda tidak milih nomor satu. Anda milih nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Ya, kalau misalnya Anda milih nomor tiga atau nomor empat barang impor katakanlah, alasannya dituangkan di sini. Ya, dan dengan eh, formulir dengan gaya seperti ini, menuangkan alasan seperti ini mestinya tidak sulit lagi. Mestinya tidak sedikit lagi ya. Karena apa? Karena kan sudah tersedia di sini, sudah informasinya sudah ada. Misalkan barang yang kita butuhkan adalah barang yang kita butuhkan ya, makanya dituangkan di atas di sini. Yang kebutuhannya ini adalah eh, eh, ada suatu merek dan tipe, tapi tidak ada di katalog, juga tidak ada TKDN-nya. Misalkan seperti itu, ya tinggal dituangkan di sini. Ya, alasan jika tidak memilih nomor satu. Nah, jika ada informasinya silakan dituang di sini nilai KDN, nilai BMP, 3DN plus BMP. Nah, angka yang di sini langsung dia ngeling ke lampiran 2. Nah, ini yang kebutuhan di sini taruh di sini ya. Ini dia ngeling sendiri langsung di sini ya. 61%, TKDN di sini juga 61%. Oke, ini update dari video sebelumnya formulir analisis pasar dan identifikasi prioritas PDN TKDN pada lampiran 3 ini yang bagian inti dari formulir ini lakukan per barang, rencanakan sejak jauh-jauh dan ini terus update terus sepanjang masa, sepanjang waktu ya. Kasih tanggal ya, kasih tanggal ya. Update tanggal nah, seperti ini ya, kasih tanggal di sini ya supaya lebih apa namanya lebih bagus jadi jejak auditnya kelihatan ya dan pada saat Anda surfing-surfing pun rekam seperti ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam wabarakatuh, salam pengadaan, salam IKI, integritas, kompeten dan inovasi.